masuk surga. Lebih tepatnya gini, dalam hadis sahih ketika ada orang punya anak lalu kemudian anaknya itu gugur, maka di akhirat nanti anaknya ini akan memanggil ibunya dan meminta kepada Allah untuk orang tuanya dimasukkan ke surga bersamanya karena anak kecil belum ada dosa. Dia akan bicara kepada Allah, "Ya Allah, Engkau pisahkan kami di dunia, tapi bagaimana mungkin Engkau bisa pisahkan kami di hari akhirat?" So, teman-teman, akhirnya nih orang tua masuk ke dalam surga dengan syarat orang tuanya jangan lupa yang wajib, jangan lupa sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib itu. Oke ya, Ustazah, oke, amin ya Ustazah. Kalau haid apakah boleh ngaji di Al-Quran? Lebih amannya di Quran yang ada semacam terjemahannya, lebih amannya lagi Quran yang ada di HP, lebih amannya lagi sekedar mengulang hafalan aja. Oke ya, Ustazah, sebentar ya. Sholat subuh jam 6 kalau kesiangan masih bisa nggak? Sholat subuh jam 6 kalau masih kesiangan tetaplah sholat subuh ya. Tapi teman-teman tetap lalai, tetap kena dosa. Segera mohon ampun dan bertaubat. Tapi sholat subuh itu tetap harus teman-teman kerjakan walaupun teman-teman bangunnya jam 6, jam 7 tetap harus sholat. Oke. Ustazah, kalau istihadah apakah harus mandi setiap sholat? Tentu tidak. Istihadah itu adalah haid yang lebih dari 15 hari. Ya, lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Istihadah yang lebih dari 15 hari, hari ke-15-nya mandi ya, teman-teman ya. Hari ke-15-nya mandi. Namanya mandi suci dari haid. Nanti hari ke-16, 17, 18 ya teman-teman boleh sholat seperti biasa ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sholat seperti biasa. Tapi sholatnya orang yang istihadah tidak boleh terlalu jauh antara sholatnya dengan wudhunya. Jadi habis ngambil wudhu dia sholat, habis ngambil wudhu dia sholat ya. Ustazah, iya kalau kesiangan subuh masih bisakah qobliyah subuh? Tergantung. Seperti yang tadi aku jelaskan, selagi masih ada waktu subuhnya maka dia masih boleh qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, dia fokus ke sholat subuh aja ya teman-teman ya. Oke Ustazah, iya gimana caranya sholat kita ketinggalan rokaat di masjid? Ikuti aja imam dulu, nanti setelah imamnya salam kanan, salam kiri, baru kemudian kita berdiri dan kemudian melakukan yang namanya menambah bilangan rokaat kita. Kalau kita masuk di rokaat kedua, kita ikuti imam dulu, nanti tambah 1 rokaat lagi. Oke ya. Ustazah, saya amin ya, terima kasih ya. Ustazah, istihadah berarti setiap sholat ganti pembalut gitu ya? Oh iya dong, setiap sholat dia bersihkan saja, maaf izin dia cebok saja, lalu dia pakai lagi pembalutnya, lalu dia kemudian sholat dan tidak usah difikirkan kalau dia keluar darahnya saat sholat ya. Ustazah, kalau tahajud 11 rakaat, enggak. Tahajud enggak ada 11. Tahajud itu kalau 11 rakaat berarti 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya witir. 8 rakaatnya tahajud, 3 rakaatnya witir ya. Ustazah, kalau kita mau sholat, apakah niat dalam hati atau disertai dengan takbir? Niat dan takbir setelahnya ya. Oke, Ustazah, saya mau potong rambut dan potongannya saya jual. Gimana? Tidak ada dalil yang mengharamkan itu ya. Cuman hati-hati takutnya itu dijadikan media sihir. Karena rambut itu adalah bisa dijadikan bukhul dalam sihir ya. Ustazah, bagusnya mana? Mengenang 1 tahun orang tua atau sedekah mukena ke masjid? Lebih oke sedekah mukena. Karena sedekah mukena itu status hukumnya amal jariah. Apa beda amal biasa dengan amal jariah? Amal biasa kita kasih sesuatu tapi untuk 1 orang. Kalau amal jariah kita kasih sesuatu tapi dipakai banyak orang. Saya ambil uang, saya kasih ke anak yatim. Itu adalah amal biasa.
dapat pahala, tetapi terputus dan tetap saya mendapatkan doa dari anak yatim itu. Tapi kalau amal jariah adalah amal yang saya kasih dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, amal jariah. Saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, amal jariah. Amal jariah itu adalah amal di mana kalau kita mendapatkan, kalau kita memberikan sesuatu, dia bisa dipakai oleh banyak orang dan akan ngalir kalau kita meninggal. Tahajud 4 rakaat boleh, kalau mau 2-2 aja ya. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku tahajud lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau qobliyah subuh tapi sudah masuk waktu sholat subuh masih bisa nggak? Masih bisa. Oke, sekali lagi teman-teman coba dengerin aku, ambil nafasnya, tahan 2 jam, setelah itu ikut malaikat Israel. Canda ya teman-teman ya. Qobliyah dan ba'diyah, aku pelan-pelan ya. Qobliyah dan ba'diyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, pelan-pelan nih. Masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih, sholat isya kan jam 7.30 nih, pura-puranya nih. Lalu karena sesuatu hal, teman-teman sholatnya jam 9 malam nih. Oke, jam 9 malam nih gitu ya. Lalu kemudian teman-teman qobliyah isya dulu, lalu sholat isya, lalu ba'diyah isya. Boleh ya. Oke, yang sabar Zah, tenang aja. Aku cuma bercanda saja ya. Oke, atau misalnya azan subuhnya 4.30, kita baru sholat subuhnya jam 5. Masih ada waktu sholatnya, masih bisa Mbak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu sholat subuh. Aman aja. Atau misalnya azan zuhurnya jam 12:10. Lalu kemudian kita itu melakukan sholat zuhurnya jam 1 siang. Boleh aja kita qobliyah zuhur 4 rakaat, lalu kemudian sholat zuhur, lalu kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kira-kira sudah paham? Aman ya teman-teman ya. Oke, sudah paham ya. Jadi lakukanlah di rumah. Karena apa tujuan rawatib itu, qobliyah dan ba'diyah itu, tujuannya adalah menyempurnakan sholat kita. Mungkin saat sholat kita nggak khusyuk, mungkin saat sholat kita nggak semangat, mungkin saat sholat kita nggak ini gitu ya. Maka qobliyah dan ba'diyah itu yang akan menjadi qobliyah dan ba'diyah itu yang akan menjadi semacam penambalnya, penyempurnanya. Makanya kalau nggak khusyuk sholatnya, tambah dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah siap ya, qobliyah zuhur itu 4 rakaat 1 kali salam apa nggak apa-apa? Oke. Harusnya bagusnya 2-2 aja lah. 2 salam kanan, salam kiri, 2 lagi. Kayak gitu sih. Cuman kalau teman-teman mau 4 rakaat 1 kali salam ya. Maunya 4 rakaat 1 kali salam bisa. Tapi caranya susah. Misalnya teman-teman mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam ya. Atau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam ya. Atau mau sholat duha tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Boleh. Cuma caranya itu agak susah ya. Yang pertama kita ambil contoh sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal untuk membedakannya dari sholat fardu. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. So teman-teman semuanya ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau 2-2 aja lah ya. 2-2 aja, jauh lebih gampang ya. Ustazah, saya sholat malam tahajud dulu, baru saya sholat apa tadi? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, aman ya. Ustazah, qobliyah. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita boleh ngobrol santai di akun ini ya. Sholat witir 2 kali nggak boleh, cuma boleh 1 kali. La witran fi ahadil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau mau dikerjakan 2 kali boleh, tapi 2 dan 1.
2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau puasa Daud pas hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Yang penting sudah terbiasa sebelumnya. Udah terbiasa sebelumnya, maka kalau puasa Daudnya Jumat sendiri, Sabtu sendiri nggak apa-apa. Kalau udah terbiasa, itu sama dengan puasa setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban, kalau udah terbiasa puasa sebelumnya, masih boleh puasa. Tapi kalau nggak terbiasa, udah nggak boleh ya. Ustazah, jelaskan rawatib. Oke, aku ulang lagi ya buat teman-teman yang baru mampir. Rawatib itu punya 2 anak, itulah ibaratnya ya. Siapa anaknya? Yang pertama adalah qobliyah, yang kedua adalah ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Nah, yang hukumnya sunnah muakkad itu ada beberapa. Aku ulang lagi biar kita kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, nah itu teman-teman kerjakan ya. Nah, jadi niatnya sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat setelah zuhur karena Allah. Sengaja aku sholat sunnah sebelum subuh karena Allah. Kayak gitu aja kok. Oke. Asar nggak ada. Setelah asar, setelah maghrib, setelah asar, setelah subuh nggak ada. Tapi kalau sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya, sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya itu ada. Jadi status hukumnya cuma sunnah biasa saja. Oke. Sebelum asar ada tapi sunnah biasa. Tidak sunnah yang sifatnya sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib, dan sebelum isya. Ustazah, kalau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau cuman mau 2 rakaat boleh, kalau mau 2-2, 4 rakaat juga boleh. Oke, Ustazah, iya saya sudah ambil wudhu, lalu buang angin. Ambil lagi nggak wudhunya? Kalau anginnya udah dibuang, ambil wudhu lagi, batal dia ya. Angin jangan dibuang-buang, mubazir ya, canda ya. Jadi kalau udah buang angin, ambil wudhu lagi. Tapi apakah harus cebok? Tidak, kecuali buang anginnya sambil mengeluarkan cairan ya. Oke, Ustazah, iya kalau mau sholat hajat, kalau mau kodo itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya ya. Ustazah, sholat sunat apa hukumnya? Haram bagi orang yang mengerjakannya. Maksudnya gimana Mbak Aib? Ustazah, bagaimana atasi was-was ketika ngambil wudhu? Pakai prinsip kaidah fikih. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Aku ulang, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke, contoh. Misalnya pernah nggak ketika udah ngambil wudhu, pergi ke kamar, lalu ragu. Tadi aku udah baca niat wudhu nggak ya? Tadi aku udah basuh tangan nggak ya? Ragu-ragu, padahal udah sampai di kamar. Pernah rasain? Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ragu, tadi aku pakai tahiyat awal nggak ya? Aku pakai tahiyat awal nggak ya? Ragu. Maka asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Tapi kalau ragunya di tengah melakukan ibadah boleh diulang ya. Misalnya nih kita ragunya saat berwudu. Ragu kita nih ya. Tadi udah niat nggak ya? Boleh diulang. Tapi kalau ragunya setelah melakukan ibadah abaikan. Ustazah, iya sholat wudhu itu apa dan gimana ya? Sholat wudhu itu sholat setelah kita ngambil wudhu. Bisa dilakukan siang dan malam kecuali habis asar dan habis subuh. Nah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, Bilal kenapa aku dengar terompahmu di surga? Bilal berkata, aku selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setiap setelah selesai berwudhu.
Nah, ya kan? Jadi misalnya nih jam 2 siang teman-teman bingung nih mau ngapain gitu ya. Maka teman-teman boleh berwudu dan mengambil wudu dan melakukan sholat sunat wudu. Sholat setiap teman-teman selesai melakukan wudu. Ya, maka saya sarankan kalau teman-teman mau lakukanlah sholat wudu, jagalah wudu 24 jam. Ya, habis wudu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Karena kalau kita jaga wudhu 24 jam dan kita mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Oke. Nah, Ustazah, saya baru bisa ba'diyahnya aja, enggak apa-apa. Nah ini coba aja klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Nanti kita belajar di ceramah-ceramahnya aku banyak menyampaikan tentang sholat sunnah. Ya, banyak menyampaikan tentang sholat sunnah itu harus diulang-ulang karena macam kita udah nambah ya teman-teman baru kita ya. Jadi kemarin nambah lagi 1 juta follower sehingga harus aku ulang untuk membantu teman-teman yang baru mampir di akun aku ya. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya dan kita ngobrol santai ikuti ceramah-ceramahnya aku ya. Ustazah, sholat sunnah tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat cukup kok, nggak jadi masalah ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, witir 3 rakaat dikerjakan sekaligus boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Witir boleh, nggak ada masalah. Oke, aman ya. Ustazah, istihadah boleh berhubungan badan nggak? Kalau istihadah itu jangan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita khawatir alasannya kesehatan, secara hukum kesehatan. Aku pengen teman-teman yang istihadah ini, istihadah atau keputihan ya, teman-teman coba selesaikan itu ikhtiar, usaha dengan minum madu akasia yang aku sematkan, yang sering aku spill itu. Kemarin aku macam punya teman lagi, satu fakta lagi yang dia istihadahnya sampai 2 bulan. Bayangkan berapa banyak darah yang keluar guys. Flek terus macam dia tidak pernah bersih gitu ya. Akhirnya minumlah madunya. Insya Allah keputihannya istihadahnya sembuh. Kenapa? Karena istihadah itu mengganggu sholat, keputihan itu mengganggu kita. Kalau keputihan, nah teman-teman harus cebok dulu sebelum teman-teman ambil wudunya. Harus cebok dulu sebelum teman-teman ambil wudu, ya kan? Kalau nggak keputihan nggak wajib cebok. Jadi diminum yang teman-teman macam keputihan, macam hipertensi, macam asam urat, asam lambung, ya, diabetes atau semacam istihadah, ikhtiar dengan madu akasia itu madu bagus. Asli, tidak masuk toko, dipanen langsung dikirim ke alamat teman-teman. Diminum aja madunya ya. Nah, Ustazah, darah tinggi itu akasia, darah tinggi akasia. Ustazah, kalau wudhu terus tangan kepegang suami, batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke? Gitu ya. Kalau kram-kram, kalau kram-kram itu madu rambutan yang teman-teman saraf kejepit, pengapuran, kebas-kebas, bangun tidur badan sakit-sakit, mau sujud lututnya nggak bisa ditekuk, duduk antara 2 sujud nggak bisa ditekuk ya, itu minum madu rambutan. Nanti kedua madu itu kalau beli 2, pagi ini aku turunkan harganya. COD aja, sore nanti langsung kita kirim. Varises rambutan. Madu itu udah terCO banyak guys ya, udah ratusan ton. Nah di akun kita bulan lalu terCO 30 ton lagi ya. Nah dibeli madunya 1 kilonya cuma 89.000 aja. Nanti beli 2 aku turunkan harganya ya. Oke, jam 9 nanti ya. Ustazah, boleh nggak ziarah ke makam saat sedang haid? Ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mau tunggu selesai haid dulu. Cara belinya
Ada di sini ya, udah di sini ya. Oke, teman-teman kita nanti mau kajian nih, aku spill madunya. Teman-teman tinggal COD aja, nanti aku jelaskan cara minumnya. Kalau beli 2 nanti aku turunkan harganya ya. Nanti kita mau kajian nih soalnya ya. Nah, ini 2 madu yang best seller di akun kita. Jangan khawatir, kemarin aku dari hutan, dari gudangnya nih steril banget dan aku udah lihat keasliannya, surat-suratnya lengkap ya. Nah, ini nih madu rambutan nih, rasanya manis nih. Ini yang kayak kebas-kebas, kesemutan, ini dia rambutan. Nah, ini akasia yang aku minum nih, asam urat, asam lambung, keputihan dan seterusnya. Nanti ini beda rasa, beda warna, beda guna ya. Nah, nanti kalau mau beli 2, aku turunkan harganya. Enak banget madunya ya. Oke, satu-satu dulu ya, akasia dulu ya. Nah, teman-teman harus fokus kalau mau beli madunya. Akasia ini manis asam segar. Ini madu yang aku minum setiap hari. Madunya enak sekali ya. Ini 89.000 1 kilo. Fokus ya. Akasia